Namaku Riku. Aku tinggal bersama ayah di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus dan bukit-bukit bersalju. Rumah kami sederhana, berdinding kayu tua, tapi selalu hangat karena tawa ayah dan aroma sup misonya. Setiap pagi ayah duduk di dekat jendela, menenun kain dari benang-benang tua yang diwariskan kakek. Ia selalu berkata, tangan yang bekerja dengan jujur akan mendatangkan rezeki yang berkah. Aku suka duduk di dekat perapian sambil mendengarkan kisah-kisah ayah tentang bintang, musim, dan hewan-hewan hutan. Musim dingin kali ini datang lebih cepat, dan salju turun nyaris tanpa henti. Tapi kami tak mengeluh. Walau tak punya banyak, kami punya cukup, dan itu sudah lebih dari cukup. Suatu sore, saat langit mendung menggulung seperti gulungan abu, ayah pulang sambil menggigil. Di pelukannya seekor burung bangau besar, bulunya putih bersih meski basah oleh salju. Ia terluka, kata ayah pelan. Kita rawat sampai ia bisa terbang lagi. Aku terpesona. Burung itu membuka matanya dan menatapku seperti sedang menyimpan rahasia. Kami membuat sarang hangat dari jerami dan menaruhnya di sudut dapur. Malam itu salju turun makin deras. Tapi anehnya, rumah kami terasa jauh lebih hangat. Entah karena perapian atau karena sesuatu yang belum bisa kutebak. Yang pasti hidup kami akan segera berubah. Hanya saja, aku belum tahu bagaimana. Pagi itu ketika aku bangun, bangau itu sudah tidak ada. Jerami di sudut dapur kosong hanya menyisakan beberapa bulu putih yang menempel di kain. Mungkin ia sudah cukup kuat untuk terbang lagi, kata ayah sambil tersenyum, meski matanya tampak sedikit sendu. Aku merasa aneh. Bangau itu tidak berpamitan, tidak juga meninggalkan jejak. Hari-hari berlalu, udara semakin dingin dan kami kehabisan benang untuk ditenun. Ayah tampak cemas tapi tetap mencoba ceria. Lalu saat malam turun dengan senyapnya, terdengar ketukan di pintu. Seorang perempuan muda berdiri di ambang pintu, mengenakan kimono putih dan selendang merah angin. Wajahnya pucat, tapi matanya hangat dan suaranya lembut. Maaf mengganggu malam-malam begini, katanya. Aku tersesat dalam badai dan melihat cahaya dari jendela kalian. Boleh aku menginap semalam? Ayah mengangguk tanpa ragu. Tentu, rumah kecil ini selalu punya ruang untuk orang yang membutuhkan. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Tsuyu. Ia tidak banyak bicara, tapi senyumannya menenangkan. Ketika aku memberinya teh hangat, matanya menatapku seperti tatapan bangau itu dulu. Malam itu, angin berhenti bertiup, dan untuk pertama kalinya sepanjang musim salju tak lagi turun. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku yakin ini bukanlah kebetulan. Sejak Tsuyu tinggal bersama kami, suasana rumah berubah. Ayah tampak lebih ringan, beban di matanya berkurang. Ia bahkan tertawa lebih sering, sesuatu yang jarang terjadi sejak ibu pergi. Tsuyu tidak hanya sopan dan lembut, tapi juga pandai menenun. Sangat pandai, bahkan. Suatu pagi ia meminta izin pada ayah untuk menggunakan kamar belakang. Ruangan tua yang lama tidak terpakai. Aku ingin menenun kain untuk membalas kebaikan kalian, katanya. Tapi dengan satu syarat. Aku dan ayah menatapnya. Ia tersenyum tenang, tapi suaranya berubah serius. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu kamar saat aku sedang menenun. Ayah sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Keesokan harinya, kain pertama yang keluar dari kamar belakang membuat ayah tercengang. Kain itu berkilau seperti cahaya rembulan, benangnya sehalus kabut pagi. Saat ayah menjualnya di pasar, semua orang berebut membelinya. Kami tiba-tiba punya cukup beras, kayu bakar, dan bahkan makanan manis untuk disimpan. Tapi di balik semua itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Tsuyu tampak semakin pucat. Ia lebih sering menyendiri. Setiap kali keluar dari kamar belakang, napasnya tersengal seperti habis berlari, dan tubuhnya gemetar. Tapi saat aku bertanya, ia hanya tersenyum dan bilang, "Aku baik-baik saja." Namun malam itu, aku terbangun oleh suara halus seperti sayap yang dikibaskan di udara. Suara itu datang dari kamar belakang. Dan hatiku mulai merasa ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Keesokan harinya, Tsuyu kembali masuk ke kamar belakang.
Ia membawa segumpal bulu putih yang entah dari mana asalnya. Aku mencoba bertanya, tapi ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Tapi semuanya tidak baik-baik saja. Wajahnya semakin pucat, langkahnya semakin lemah. Bahkan saat makan malam, tangannya gemetar saat memegang mangkuk. Ayah melihat itu. Ia mulai cemas, tapi saat aku mencoba mengajaknya bicara, ia menatapku dengan ragu. "Jangan ganggu dia," katanya. "Dia sudah melakukan banyak untuk kita." Tapi malam itu, aku tak tahan. Aku terbangun karena suara lirih, bukan suara benang yang dipintal, melainkan suara rintihan. Seperti seseorang yang menahan sakit. Aku berdiri diam di depan pintu kamar belakang, jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya bisa terdengar. Aku tahu aku berjanji tak akan membuka pintu itu. Tapi suara itu lemah, kesepian, dan nyaris tak manusiawi, membuatku tak bisa menahan rasa takut dan penasaran. Tangan kecilku meraih gagang pintu. Perlahan, aku membukanya sedikit, dan saat itulah aku melihatnya. Di dalam ruangan, Suyu sedang menenun. Tapi bukan dengan tangan manusia. Di tubuhnya tumbuh bulu putih yang berkilau, dan dari punggungnya muncul sayap bangau. Ia mencabut bulunya satu persatu untuk ditenun menjadi kain. Aku menutup pintu secepatnya, tapi sudah terlambat. Saat Suyu menoleh, matanya bertemu mataku, dan di sana aku melihat kesedihan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam itu, dunia kami berubah. Suyu tak lagi menatapku dengan tatapan hangat. Ia tersenyum, ya, tapi senyum yang datar seolah hatinya sudah tak di sini lagi. Aku ingin meminta maaf, ingin berkata bahwa aku menyesal membuka pintu itu, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokanku. Keesokan harinya, ia berkata pada ayah dan aku dengan suara pelan, "Kain terakhir akan selesai malam ini. Setelah itu, aku harus pergi." Ayah terdiam. Aku pun. Jantungku seakan berhenti berdetak. "Pergi? Kenapa?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Suyu hanya memandang keluar jendela, menatap langit sore yang mulai berubah warna keemasan. "Aku melanggar batas yang bahkan aku ciptakan sendiri," katanya lirih. "Aku ingin membalas kebaikan keluargamu, tapi tak seharusnya kalian melihat wujud asliku. Kini sihir pelindungku pudar. Dunia asal memanggilku pulang." Ayah menatapnya lama. "Kami tak peduli siapa dirimu. Kau adalah keluarga kami." Air mata mengalir di pipiku. Tapi Tsuyu menggeleng. Rasa syukur dan cinta harus tetap dalam batas. Jika tidak, maka yang lahir bukan keajaiban, melainkan luka. Malam itu, saat aku pura-pura tidur, aku mendengar suara alat tenun berderit pelan untuk terakhir kalinya. Langkah Tsuyu terdengar ringan, seperti angin, seperti embusan bulu. Pagi harinya, ruangan itu kosong. Hanya selembar kain bercahaya terlipat rapi, dan sehelai bulu putih di atasnya. Tsuyu pergi, dan untuk pertama kalinya, rumah kami benar-benar sunyi. Ayah duduk di depan tungku yang tak lagi menyala, menatap kosong ke arah tempat Tsuyu biasa duduk saat menenun. Aku memeluk kain bercahaya itu, seolah dengan memeluknya aku bisa menghadirkan kembali kehangatan yang hilang. Tapi yang kutemukan hanya kehampaan, dan sehelai bulu putih yang membuat hatiku nyeri. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Tsuyu tetap tinggal. Setiap pagi aku berharap mendengar suara derit alat tenun. Setiap sore aku berharap melihat siluetnya menanti kami pulang. Tapi semua tinggal kenangan. Ayah menyimpan kain itu di tempat teraman di rumah. "Ini hadiah terakhirnya. Kita harus menjaga dengan sepenuh hati," katanya. Tapi aku tahu, lebih dari hadiah itu, yang ia rindukan adalah tawa lembut dan langkah kaki Tsuyu di dapur. Suatu malam, aku terbangun oleh bisikan lembut. Bulu putih itu bersinar samar. Dalam cahaya bulan, aku melihatnya melayang, berputar, dan jatuh tepat di pangkuanku. Saat itulah aku merasa sesuatu di dalam hatiku berubah. Bukan hanya kerinduan, tapi juga kesadaran. Tsuyu datang ke hidup kami bukan untuk tinggal selamanya. Ia datang untuk menunjukkan apa itu kasih tanpa syarat, pengorbanan, dan batas antara dunia. Ia bukan hanya burung bangau yang ditolong ayahku, ia adalah pelajaran tentang menerima dan merelakan.
Kini, setiap kali aku melihat bulu putih itu, aku tahu keajaiban tak selalu harus abadi. Kadang ia hadir hanya sebentar, cukup untuk mengubah kita selamanya. Dan itu adalah bentuk cinta paling sejati. Aku masih memandangi bulu putih di tanganku saat angin lembut berhembus dari jendela, membawa aroma bunga liar dari lereng gunung. Tapi ada yang aneh. Bulu itu bergerak sendiri, seperti menari, seperti hidup, lalu perlahan terbang naik, berputar di udara, dan jatuh tepat di atas kain tenun terakhir Tsuyu. Saat itulah kami melihatnya. Sebuah pola baru muncul di kain yang sebelumnya tak terlihat. Gambar seekor bangau terbang dengan mata tertutup, dikelilingi cahaya keemasan. Di bawahnya teranyam dalam benang-benang halus, kalimat yang seolah bukan ditulis oleh tangan manusia. Jagalah kebaikan yang pernah kalian tanam. Dunia takkan lupa hati yang tulus. Terbanglah, bukan untuk lari, tapi untuk kembali pulang dengan damai. Ayah menggenggam kain itu erat. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. "Tsuyu," bisiknya pelan, seolah mengucap doa. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri kami. Ayah yang dulu begitu terpukul, mulai menanam bunga-bunga liar di halaman. Untuk menyambut dia kalau suatu saat kembali, katanya sambil tersenyum kecil. Dan aku mulai belajar menenun. Bukan karena aku ingin menggantikan Tsuyu, tapi karena aku ingin melanjutkan pesan-pesan kebaikan yang pernah dia ajarkan lewat benang dan warna. Di desa, kain tenun bercahaya itu kini disebut surat dari langit. Banyak yang datang melihat, menangis, dan pulang dengan hati hangat. Tapi hanya kami yang tahu, itu bukan sekadar karya indah, itu kenangan, itu bukti cinta, itu Tsuyu. Dan jauh di dalam hatiku, aku percaya suatu hari nanti di antara langit dan angin, aku akan melihatnya kembali. Keyakinan itu tumbuh seperti benih yang tak pernah kekurangan cahaya. Setiap kali angin bertiup melewati lereng, aku menengadah, berharap menemukan siluet putih melayang di antara awan. Dan pada suatu pagi saat embun masih menggantung di ujung daun, aku melihatnya. Sekelebat putih terbang rendah lalu lenyap ke arah hutan kabut. Jantungku berdebar. Tak sempat berpikir panjang, aku berlari menuju tempat itu. Tempat yang dulu dilarang ayah untuk kudekati. Tapi suara di dalam diriku lebih kuat dari ketakutan. Kalau kau ingin menemukan kebenaran, kadang kau harus menembus kabut. Kabut tebal menyelimuti segala arah. Tapi anehnya, langkah kakiku terasa ringan, seperti dituntun. Dan di tengah-tengah kabut itu, aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bulu-bulu putih melayang pelan, membentuk jejak di udara. Aku mengikuti. Lalu aku tiba di sebuah celah kecil. Ada danau tenang yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Di tepi danau itu berdiri seorang perempuan muda berkimono putih, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya, wajah yang sama dengan kenangan masa kecilku. "Tsuyu," bisikku nyaris tak bersuara. Ia menoleh perlahan dan senyumnya menembus hatiku. "Kau sudah besar," ucapnya lembut. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin berlari memeluknya, tapi tubuhku tetap diam. Ada batas tak terlihat di antara kami. "Aku tidak bisa tinggal lama," katanya. "Aku hanya ingin kau tahu, aku baik-baik saja dan aku bangga padamu. Aku merindukanmu." "Aku juga," jawabnya sambil menatap langit. "Tapi waktumu belum habis di dunia manusia. Lanjutkan apa yang telah kita mulai. Cinta, kebaikan, itulah yang akan membawamu kembali padaku." Dan seperti kabut ia menghilang perlahan, meninggalkan keheningan yang begitu dalam tapi juga begitu damai. Namun dalam keheningan itu sesuatu terasa berat di dadaku. "Tsuyu, dia ada di sini, tapi entah kenapa aku merasa seperti ada yang belum selesai." Aku menatap danau yang kini begitu tenang, seolah tak ada yang berubah. Semua itu terasa seperti mimpi, tapi kenangan tentang kata-katanya, senyumnya, masih membekas dalam hati. Aku tahu, aku harus melanjutkan apa yang telah kami mulai. Tapi apa yang sebenarnya dimaksudnya? Hari-hari berlalu dengan perasaan yang campur aduk. Ayah semakin sering menyendiri di ruang kerjanya.
mengeluh tentang penenunan yang semakin sulit. Namun, ia tidak pernah berhenti menanam bunga liar di halaman rumah kami. Setiap kali aku menanyakan sesuatu tentang Tsuyu, ayah selalu tersenyum kecil, namun matanya berbicara banyak. Ada kerinduan yang tak pernah padam. Aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pagi itu, saat aku sedang merawat bunga liar di halaman, aku menemukan sebuah benda yang terlupakan di bawah pohon jambu yang selalu kami tanami bersama Tsuyu. Sebuah ukiran kayu, bentuknya seperti tanda pengenal, dan terukir di atasnya adalah gambar bangau dengan 2 bunga kecil di bawahnya. Aku memegangnya erat. Itu adalah milik Tsuyu. Aku yakin di balik ukiran itu ada sesuatu yang menakutkan. Sebuah pesan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Jaga setiap janji yang kau buat, karena tidak semua janji bisa dilunasi dengan kata-kata. Pesan itu seolah menuntunku pada suatu perjalanan baru. Perjalanan yang lebih berat daripada yang aku bayangkan. Janji Tsuyu? Janji tentang apa? Aku harus mencari tahu lebih dalam. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tapi satu hal yang pasti, langkahku ke depan tidak bisa berhenti sekarang. Dengan ukiran kayu itu di tangan, aku pergi ke tempat yang dulu sering kami kunjungi bersama Tsuyu. Tepi hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar dan batu besar yang menyembunyikan rahasia. Aku tak bisa menjelaskan perasaan yang menggelora di dadaku. Tetapi setiap langkah yang kuambil seperti mendorongku menuju jawaban yang lebih dekat. Namun, hutan itu terasa asing bagiku. Seakan ada kekuatan lain yang menghalangi jalan-jalanku. Di tengah hutan, aku melihat sesuatu yang sangat mencolok. Sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar lebar, hampir menyerupai tangan yang siap meraih siapa saja yang mendekat. Di bawahnya ada sebuah kotak kecil yang terkubur di tanah. Aku menggali tanah dengan tangan kosong, berharap menemukan sesuatu yang akan memberi petunjuk lebih lanjut. Dan saat aku membuka kotak itu, rasa bingung dan kekhawatiran datang bersamaan. Di dalam kotak itu ada 2 benda. Sebuah kunci tua berkarat dan sebuah potongan kain berwarna putih. Sama persis dengan yang Tsuyu kenakan dulu. Potongan kain itu ada di tanganku. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh. Ada bau harum yang begitu familiar, seperti bunga-bunga yang pernah kami cium bersama. Sebuah ingatan datang begitu saja, menggugah rasa kehilangan yang dalam. Aku merasa seperti ada seseorang yang ingin menghubungiku dari tempat yang jauh. Namun, tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telingaku, seakan berasal dari angin yang berhembus melalui dedaunan. Jangan takut, suara itu berkata. Kadang-kadang, jawaban tidak datang langsung. Tapi kau harus siap menerima kenyataan. Aku terdiam. Siapa yang berbicara? Tapi tak ada yang tampak. Hanya angin dan kesunyian yang mengisi ruang hutan. Aku tahu aku harus terus maju, meskipun ketakutan merayapi setiap langkahku. Angin yang bertiup semakin kencang, membawa dengan dirinya sebuah bisikan yang semakin jelas. Kau tidak sendirian, anakku. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, seolah berasal dari kedalaman hutan itu sendiri. Hatiku berdebar kencang, namun aku tidak mundur. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku melangkah lebih dalam ke hutan, menuju tempat yang tampak semakin gelap. Suasana menjadi mencekam, dengan pohon-pohon besar yang seolah ingin menutup jalan-jalan setapak. Dan di sana, di tengah kegelapan itu, aku melihatnya. Sebuah sosok yang sudah lama aku rindukan. Tsuyu. Ia berdiri di hadapanku dengan tatapan lembut dan penuh penyesalan. Namun ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya tampak seperti kabut, transparan, seolah ia bukan bagian dari dunia ini. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi, Tsuyu? Aku berusaha berkata, meskipun suaraku terdengar patah-patah. Tsuyu tersenyum, namun senyum itu tidak membawa kebahagiaan, hanya kesedihan yang mendalam. Ini bukanlah dunia yang kita kenal. Tsuyu menjawab dengan suara yang seolah berasal dari jauh. Ada sesuatu yang perlu kau pahami, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Aku semakin bingung, berusaha memahami setiap kata yang keluar dari bibirnya, tapi tak ada jawaban yang jelas. Tsuyu mengangkat tangan, dan sekejap mataku tertuju pada benda kecil yang ada di tangannya. Sebuah cincin yang sama dengan cincin yang ayah berikan padaku.
Ada jalan yang harus kau pilih, tapi hanya kau yang bisa melakukannya. Jangan pernah lupakan apa yang sudah kau pelajari. Tiba-tiba ia menghilang, dan aku kembali sendirian di tengah hutan yang sepi. Aku menggenggam cincin itu erat-erat, merasa berat di hati. Pesan Suyu sangat jelas, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku harus membuat pilihan. Sebuah pilihan yang bisa mengubah hidupku selamanya. Cincin itu hangat di telapak tanganku, seolah menyimpan energi dari masa lalu yang belum selesai. Aku menatapnya lama, lalu memakainya di jari manisku, sama seperti yang dilakukan ayah dulu saat mengikat janjinya dengan sang bangau. Seketika angin berhenti, udara menjadi hening. Cahaya dari balik pepohonan merayap pelan, menerangi jalur di hadapanku. Langkahku ringan, meski hatiku dipenuhi tanya. Suyu telah memberiku pesan, meskipun samar. Tapi kini aku tahu, ini bukan tentang menyelamatkan orang lain. Ini tentang memahami siapa aku sebenarnya. Tentang menyatukan kisah ayah, ibuku yang menghilang, dan makhluk-makhluk penjaga hutan yang selama ini dia mengawasi. Di ujung jalan, sebuah danau kecil memantulkan bayanganku, dan di belakangku sosok ayah berdiri. Tapi kali ini bukan bayangan. Ia tersenyum penuh haru. Kau sudah sampai, nak. Lebih jauh dari yang pernah bisa ayah tempuh. Air mata menetes di pipiku. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhnya mulai pudar bersama cahaya pagi yang muncul perlahan. Jaga dunia ini, jaga janjimu. Seperti dulu ayah menjaganya. Dengan satu tarikan napas dalam, aku mengangguk. Dan dalam sekejap, aku terbangun di kamar kecil di desa. Semua terasa nyata, tapi juga seperti mimpi. Namun satu hal pasti, cincin itu masih di jariku. Dan di luar jendela, seekor bangau putih berdiri diam menatapku, sebelum terbang perlahan ke langit.